Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Risma Putrianiarti, nomor stambuk 2019 610 64. Tugas ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah konsep dasar matematika, di mana saya akan menjelaskan tentang negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Negasi atau ingkaran. Negasi disebut juga ingkaran atau penyangkalan. Jika bernilai benar, maka bernilai salah. Jika bernilai salah, maka bernilai benar. Itulah yang disebut dengan negasi. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat. Untuk rumus dari negasi dapat dilihat pada tabel. Simbol ini dibaca untuk setiap atau semua atau seluruh. Kalau dinegasikan menjadi ada, beberapa, atau sebagian, ditambah dengan kata tidak. Contohnya, semua siswa lulus SBMPTN, beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Kita coba lagi contoh yang kedua. Ada kucing yang senang mandi. Semua kucing tidak senang mandi. Jadi ingkarannya ada itu semua, seluruh, atau setiap. Jadi ingkarannya adalah semua kucing tidak senang mandi. Kemudian untuk simbol sama dengan, negasinya tidak sama dengan, lebih dari, negasinya kurang dari. Kemudian dari, kurang dari, negasinya lebih dari sama dengan. Kemudian yang kedua, konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasinya dibaca P dan Q. Jadi pernyataannya ada dua dan kata hubungnya ada dan. Dan ini berarti konjungsi. Ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar, bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3 dan 9 adalah bilangan prima. Jadi kita misalkan P sama dengan habis dibagi 3, pernyataan benar. Kemudian Q sama dengan 9 adalah bilangan prima. 9 bukan bilangan prima, jadi pernyataannya salah. Ini bisa ditulis P dan Q, P benar dan Q salah. Benar dan salah bernilai salah. Jadi pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Yang ketiga, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasinya P atau Q. Untuk tabel nilai kebenaran konjungsi dapat dilihat. Jika dilihat dari tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Jika salah satu pernyataan P dan Q bernilai benar, maka bernilai benar. Untuk contohnya, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. 5 ditambah 14 kurang dari 2 ditambah 10, atau X kuadrat dikurang 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Jadi, kita misalkan P 5 tambah 14 kurang dari 2 tambah 10. Di sini berarti 19 kurang dari 12, berarti bernilai salah. Untuk yang Q sama dengan X kuadrat dikurang X
min 8 lebih dari sama dengan 0. Jadi, karena P sudah bernilai salah dan yang diminta benar, jadi Q harus bernilai benar agar memiliki nilai disjungsi yang benar. Tinggal difaktorkan. X dikurang 4, X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Jadi disjungsi benar. Untuk X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari 4. Kemudian selanjutnya implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika atau maka. Sehingga notasinya dibaca jika P maka Q. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat. Dari tabel terlihat bahwa bernilai salah untuk pernyataan pertama, benar, dan pernyataan kedua salah. Untuk kondisi lainnya, bentuk implikasi bernilai benar. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 4. Kita misalkan P sama dengan hewan pemakan rumput, pernyataan benar. Q, kuda berkaki 4, pernyataan bernilai salah. P maka Q bernilai benar, maka pernyataan di atas bernilai benar. Kemudian biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga notasinya dibaca P jika dan hanya jika Q. Untuk tabel kebenaran biimplikasi dapat dilihat dari tabel di atas. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa biimplikasi bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika hanya jika 9 habis dibagi 4. Jadi penyelesaiannya P sama dengan 9 adalah bilangan prima, pernyataan salah. Q 9 habis dibagi 4, pernyataannya juga salah, maka pernyataan tersebut bernilai benar.